Kita berdoa, Allahumma rfa'anna bala'a BNPT wa Densus 88. Orang ini yang ceramah ini bagian daripada mereka, sehingga tidak mau apa yang dilakukan oleh kelompoknya, oleh teman-temannya, oleh orang yang seideologi dengannya, disebut bahwa itu adalah menyimpang. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kita berdoa, Allahumma rfa'anna bala'a BNPT wa Densus 88. Ya, sekarang ditambah. Kalau yang kemarin belum berdoa itu terlambat Anda. Ya. Sebagian ikhwan kita sudah berdoa, Allahumma ahlik BNPT wa Densus 88 wal an a'immatahuma. Sebagian sudah berdoa begitu. Ya Allah, hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah kedua pemimpin kelompok itu dari kebaikan. Bahasa mudahnya laknatlah, ya. Fasih itu harus, ya kan, fasih. Kita tidak bisa mengukur mana yang lebih bahaya dari sisi fisik terhadap kaum muslimin, ya. Kita tidak bisa membedakan hari ini. Dua-duanya bala, ya. Ini mendasar sekali ya ikhwah. Ya, ini mendasar sekali. Sejauh mana bala itu dirasakan khususnya oleh para pelaku jihad di Syam dengan kehadiran Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Ya, saya tidak suka menyebut ISIS, ya, sebab ISIS itu sudah jadi komoditas provokasi oleh BNPT dan Densus 88 dan Amerika. Ya, sekali lagi kita tidak mencoba untuk menyenangkan hati siapapun. Kalau hari ini kita membicarakan ini dengan adil, karena keterangan ini harus diberikan dan kita tidak menjadi agen siapapun, ya. Kalau harus ada yang kita bela, maka yang kita bela adalah al-haq. Yang kita bela adalah Islam. Yang kita bela adalah al-jihad. Yang kita bela adalah mujahidin. Ini mendasar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kita saksikan di awal cuplikan seorang ustadz yang berbicara, yang memprovokasi, yang berdoa, dan doanya saya kira tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apalagi mendoakan kehancuran BNPT, kehancuran Densus 88, yang dia ingin menggiring opini bahwa BNPT dan Densus 88 adalah orang-orang yang menstigma buruk Islam. Tetapi apakah benar demikian? Ya, apakah benar demikian? Bahkan, ya, dia menyebutkan ISIS. Dia mungkin mendukung perjuangan ISIS. Dia masih tidak rela ada orang yang kemudian jihad tetapi dituduh sebagai teroris. Seolah Densus 88, BNPT ingin menjustifikasi, ya, umat Islam sebagai, ya, orang-orang perkumpulan teroris saja. Seolah ingin menggiring opini bahwa Densus 88 dan BNPT punya tugas untuk menghancurkan Islam. Ya, seolah seperti itu. Dia ingin menggiring opini ke arah sana. Tujuannya mari kita baca sama-sama. Yang pertama, dia memang tidak menerima ada orang Islam yang berlaku bejat, membunuh seseorang atas nama agama. Ya, dia tidak rela. Kalaupun ada, jangan bawa-bawa Islamnya.
Mungkin seperti itu. Karena tidak ada ajaran dalam Islam yang menyuruh tindak tanduknya seperti ISIS. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini adalah bagian daripada mereka. Sekali lagi, orang ini yang ceramah ini bagian daripada mereka. Sehingga tidak mau apa yang dilakukan oleh kelompoknya, oleh teman-temannya, oleh orang yang seideologi dengannya, disebut bahwa itu adalah menyimpang. Itu adalah keluar daripada jalur Islam, padahal sedang berjihad. Ada dua tuh. Poinnya ada dua. Tinggal kita lihat aja orang ini seperti apa. Tapi kalau saya mau menjustifikasi sedikit, menilai orang ini, lebih seolah membela ISIS. Karena anggapannya bahwa orang itu ya bukan sedang tidak menjalankan aturan Allah, tapi bahkan sedang berjihad. Ya, jihad loh bro, jihad. Jihad itu kalau mati di medan perjihadan ya syahid. Orang syahid ya di dalam doktrin Islam itu, kalau mati syahid itu nggak usah disolatkan, nggak usah dikafani, nggak usah dimandikan, apalagi langsung aja dikuburkan, karena ya pasti mendapat ampunan Allah langsung, ya langsung tuh tanpa hisab. Syahid tuh. Itu menurut kacamata saya ketika melihat bagaimana dia menilai ISIS, bagaimana dia ingin menghancurkan Densus 88, bagaimana dia ingin menghancurkan BNPT. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang ini sangat berbahaya. Doktrinnya ini satu kali lagi ingin menggiring umat agar membenci Densus, ingin menggiring umat agar membenci BNPT. Karena tugas mereka itu ya hanya membuat buruk citra umat Islam, menteroriskan umat Islam, seperti itu. Di level fakta kita bisa melihat sama-sama bagaimana memang ada orang-orang Islam yang mengatasnamakan Islam, yang melakukan hal demikian, membunuh orang sambil tertawa, memenggal orang sambil tertawa, memenggal orang sambil berkalimat takbir. Memang ada faktanya, banyak kita temukan, ya. Dan ini fakta ada doktrin semacam itu. Seolah apa yang dilakukannya adalah benar. Nah ini, makanya satu kali lagi ini beradu wilayah doktrin. Harus kita memberikan doktrin yang benar kepada orang di dalam laku agama. Kalau enggak, ada doktrin yang lain yang masuk untuk mempengaruhi seseorang meskipun sifatnya menyimpang. Dan ini mari kita ciptakan kesadaran. Mari kita sebarkan doktrin-doktrin yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Gak ada anjuran, gak ada perintah untuk membunuh orang, apalagi sambil tertawa, apalagi sesama umat Islam. Apalagi jangankan kepada umat Islam, orang lain juga kalau tidak memerangi kita itu nggak boleh kita perangi, apalagi sampai kita bunuh, nggak boleh. Dan ini terjadi, banyak kasus sekali di Indonesia saja yang kemudian membom tempat ibadah yang lain dengan alasan jihad. Dan ada ini, saya sebagai orang Islam yang tidak menutup mata terhadap fakta itu, dan saya tidak menyalahkan Islamnya, tapi menyalahkan orang yang membawa salah satu cuplikan-cuplikan ajaran agama Islam untuk dia doktrinkan kepada orang lain, padahal hanya sebagian cuplikan, belum utuh. Sehingga mengajarkan cuplikan, mendoktrin orang dengan cuplikan, mendoktrin orang dengan tidak utuh. Akhirnya
Seperti itu yang terjadi. Adalah orang yang melakukan kesesatan atas nama agama, yang melakukan penindakan yang membabi buta atas nama agama. Itu masalahnya. Fakta itu tidak bisa dibantah. Mari kita kemudian sebarkan doktrin dengan kemudian juga dihadirkan fakta yang lain, bahwa wajah Islam itu bukan ini tapi yang ini. Itu baiknya. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.